Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bersua kembali di dalam kajian kitab Burdah bersamaan dengan hujan yang turun di malam ini. Moga-moga ini pertanda rahmatnya, Amin ya Allah. termasuk rahmat rohani yang akan diberikan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita akan tetap menyelami tentang kemukjizatan Al-Quran, tentang kedahsyatan Al-Quran. Tapi sebelumnya, marilah kita berkirim Fatihah kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW, juga kepada Imam Muhammad Al-Busiri Sahibil Burdah, juga kepada para aulia, kepada leluhur kita semua, kepada umat Islam, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba' dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syekh Imam Muhammad Al-Busiri Sahibul Burdah radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala, limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, liqadai duyunina, liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, litaysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasa'ah, li sihhati jasadina wa qulubina, li shifaa amradina zahiran wa batina, لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله، بشفاعة نبيك يا الله، ببركة أوليائك يا الله، وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Raddat balaghatuha da'wa mu'aridha, raddal ghayuri yadal jani anil hurami. Bahasa Arab yang bagus itu mengandung balaghah di dalamnya. Syair-syair Arab dari zaman jahiliyah sampai yang dihasilkan oleh para penyair modern Arab, di dalamnya itu mengandung balaghah. Nah, kalau pada karya sastra berbahasa Arab ada balaghah di dalamnya, apalagi di dalam kalamullah, di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu balaghah ya? Balaghah itu minimal terdiri dari 3 komponen ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ilmul ma'ani. Secara harfiah berarti ilmu yang membahas tentang makna-makna di dalam kalimat-kalimat berbahasa Arab. Nah, di dalam istilah tentang
tata bahasa Arab, tentang keindahan-keindahan di dalam ungkapan berbahasa Arab, ilmu ma'ani itu adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan adanya makna yang disampaikan di balik kata-kata, di balik kalimat-kalimat yang sesuai dengan muqtadul hal, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kalimat itu. Jadi tidak mungkin ada perselisihan antara kata-kata, antara kalimat dengan makna yang dikandungnya itu. Itu tidak mungkin ditemukan di dalam Al-Quran adanya perselisihan antara kalimat-kalimat di dalamnya dan makna yang dikandung. Itu tidak mungkin. Karena kalau berbicara tentang ilmu ma'ani ini, tentu saja seluruh ungkapan dalam Al-Quran memiliki ketepatan dan kedalaman makna. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu batin. Nah, secara harfiah bermakna ilmu tentang keindahan. Ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang bisa membedakan antara kalimat-kalimat yang indah dan kalimat-kalimat yang tidak. Seluruh ungkapan Allah dalam Al-Quran itu mengandung makna batik, mengandung makna keindahan. Keindahan dari tatanan kata-katanya, juga keindahan dari sisi maknanya, keindahan dari sisi rimanya, keindahan di dalam apapun yang lainnya. Itu mengandung keindahan. Nah, maklum ya, karena Allah Ta'ala sendiri adalah Tuhan yang maha indah, dan tidak keluar dari Tuhan yang maha indah itu kecuali keindahan pula. Akan tetapi, walaupun Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat yang sangat kebak dengan keindahan, tidak serta-merta kita manusia itu merasakan keindahannya. Sama dengan betapa Allah itu hebat, tak tertandingi, tidak ada sekutu. Tapi belum tentu setiap hati manusia merasakan Allah itu tak tertandingi, belum tentu. Bahkan boleh jadi ketika disebut nama Allah itu konotasinya kepada objek yang biasa-biasa saja. Allah, dia tidak tergetar, tidak membayangkan bahwa Tuhan itu adalah tak terhingga, tidak. Bahkan malah yang lebih malang lagi, membayangkan Allah itu merupakan bagian dari komponen kehidupan. Jadi dengan ilmu batik itu kita bisa merasakan, menikmati keindahan daya ungkap Al-Quran. Sangat indah, sangat indah. Bahkan dari saking indahnya itu, maka siapapun yang menikmatinya tidak akan pernah bosan. Tidak akan pernah bosan. Beda dengan karya-karya manusia, semisal karya sastra misalnya. Sehebat apapun karya sastra itu, kalau kita baca berulang-ulang, jelek juga, bosan juga, sebab sudah bisa ditebak. Paling kalau sudah sekian lama tidak membaca, baru baca lagi, ya adalah nikmatnya, kenangan pernah membaca itu. Contoh misalnya ya, novel Sang Alkemis misalnya. Itu ketika pertama kali dibaca, betul-betul melahirkan kesadaran-kesadaran baru di dalam diri kita. Betul-betul kita bisa terputar membaca novel itu. Tapi mau baca kedua, ketiga kalinya, bisa saja sudah malas. Kenapa? Karena sudah bisa membayangkan apa yang ada di dalam novel itu. Nah, Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran itu semakin sering dibaca, semakin menagih kita untuk membacanya. Semakin diselami, semakin menagih kita untuk terus diselami sampai tidak ada akhirnya. Itulah sebabnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu bersabda bahwa Al-Quran itu memiliki dimensi zahir dan dimensi batin. Dan dimensi batinnya manusia, dimensi batinnya Al-Quran itu
itu tidak ada tepinya, tidak ada batasnya. Karena lahir dari Allah yang tak bertepi, karena muncul dari Allah Ta'ala yang tak terbatas. Jadi karena itu, ketika kita membaca ya, salah satu puisi dari Khairil Anwar yang berjudul Tuhan ya. Ada yang ingat? Ingat? Ya. Biar susah sungguh menyebutmu penuh seluruh. Oke, aku ingat bagian dari kalimat itu saja. Lupa. Sudah terlalu lama tidak menjelajah dunia sastra. Biar susah sungguh menyebutmu, mengingat kau penuh seluruh, gitu ya. Nah, susah sungguh di dalam puisinya Khairil Anwar ini menunjuk kepada mustahil. Jadi bagaimana mungkin bisa mengingat kau penuh seluruh? Artinya apa? Kalau penuh seluruh itu berarti Allah Ta'ala dikhatamkan lewat penjelajahan melalui ingatan, melalui zikir. Jadi kata-kata biar susah sungguh itu artinya mustahil. Jadi mustahil yang nisbi seperti kita itu menampung yang universal sebagaimana Allah Ta'ala. Itu mustahil. Mustahil. Nah, tapi walaupun mustahil ya, kita tetap bisa merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari saking kemaha pemurahan hadiratnya terhadap diri kita. Jadi seolah-olah Allah itu merendahkan dirinya sendiri agar kita bisa menjangkaunya. Jadi dengan sangat legowo Allah itu menyambangi hamba-hambanya yang terbatas. Yang terbatas. Jadi keindahan Al-Quran itu dengan demikian jangan pernah dibayangkan memiliki tepi. Sama sekali tidak bertepi, sebagaimana Allah Ta'ala tidak bertepi. Jadi walaupun ilmu badi itu mengajarkan kepada kita tentang adanya keindahan, adanya keelokan di dalam Al-Quran, itu tidak akan pernah menjadikan kita sanggup menghatamkannya. Tidak mungkin menjadikan kita sanggup menghatamkannya. Oke, itu yang ilmu yang kedua. Yang pertama ilmu ma'ani, yang kedua ilmu batin. Terus yang ketiga itu ilmu bayan. Nah, ilmu bayan itu berkaitan dengan adanya berbagai macam cara untuk memasuki pemahaman Al-Quran dengan satu tujuan. Jadi karena itu gini ya, sampai hari ini sudah ada ratusan bahkan ribuan macam tafsir. Itu apakah lantas tidak ada peluang untuk dimunculkan lagi tafsir-tafsir itu? Sangat ada peluang. Sangat ada peluang. Karena Al-Quran sendiri dengan keluasannya tak sepenuhnya bisa direngkuh. Tak sepenuhnya bisa direngkuh. Tak sepenuhnya bisa dikhatamkan. Jadi berbagai macam tafsir itu, cara penafsirannya berbeda, hasil dari tafsiran itu juga berbeda, tingkatan-tingkatan kualitas tafsir itu juga berbeda. Itu mengarah kepada yang satu, yaitu apa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan makna Al-Quran itu. Itu ilmu bayan. Ilmu bayan. Jadi karena itu Al-Quran tetap terbuka dan menyediakan diri untuk dikuak terus rahasia-rahasianya, dan itu tidak akan pernah khatam. Tidak akan pernah khatam. Jadi raddat balaghatuha, balaghahnya ayat-ayat Al-Quran itu menepis pengakuan orang-orang yang mau menandinginya. Itu tepis. Jadi seperti seorang pesilat yang dengan sangat tangkas menepis tangan dan tendangan lawan. Seret, ditepis. Nah buktinya apa? Buktinya dari dulu sampai hari ini tidak ada
karya apapun yang betul-betul bisa menandingi Al-Quran. Itu tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak saja hanya ketika berlangsung pewahyuan Al-Quran itu tidak bisa ditandingi. Ditunggu sampai puluhan tahun, ditunggu sampai ratusan tahun, ditunggu sampai ribuan tahun, tetap tidak ada yang bisa menandingi. Tetap tidak ada yang bisa menandingi. Jadi karena itu adanya orang-orang yang mau menandingi Al-Quran itu ditepis sedemikian rupa dan terpental. Jadi dan perumpamaannya di dalam bait ini sangat bagus. Raddat balaghat wa da'wa mu'aridiyah raddal ghayur. Sebagaimana seorang laki-laki sangat pencemburu yang menepis tangan jahil orang-orang yang mau mengganggu mahramnya. Tepis gitu. Jadi ini yang menunjukkan betapa Al-Quran itu senantiasa terbentengi. Bukan saja dari adanya kalimat-kalimat yang palsu dalam Al-Quran, tapi juga dari adanya tandingan-tandingan tetap terlindungi. Sampai kapanpun tetap terlindungi. Nah, ini berarti sesungguhnya adalah peluang sangat besar bagi kita secara spiritual untuk senantiasa bermesraan dengan Allah Ta'ala lewat bacaan Al-Quran. Ya misalnya ya, capek atau malas baca, sekarang kan di YouTube banyak sekali. Misalnya khusus pembacaan surat Yasin ada, surat Yusuf ada, surat Kahfi ada. Dan itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Apalagi ya, ini untuk orang-orang yang tidak tahu maknanya, nikmat sekali. Apalagi orang-orang yang sedikit tahu maknanya, nikmat lagi. Apalagi orang yang menyelami, lebih nikmat lagi. Lebih nikmat lagi. Nggak tahu maknanya kok bisa tergetar. Itu kenapa? Karena kekuatan magnet dari makna yang ada di dalam Al-Quran itu. Kekuatan magnet dari ungkapan-ungkapan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu. Jadi dulu ya, di zamannya dinasti Umayyah, itu ada seorang penyair andal bernama Ibnul Muqanna. Penyair andal. Ibnul Muqanna itu lahir 29 tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir persis pada tahun 600. Kalau Kanjeng Rasul kan lahir di tahun 571. Nah, Ibnul Muqanna ini lahir tahun 600. Beliau adalah seorang penyair sangat andal. Sangat andal. Dan dengan penuh percaya diri, beliau ini akan menandingi ayat-ayat Al-Quran dengan puisi-puisinya. Dengan puisi-puisinya. Nah, di suatu sore, beliau ini sedang melewati sebuah perkampungan dan mendengarkan anak kecil belajar membaca Al-Quran sampai di sebuah ayat, yaitu ayat 44 surat Hud. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Mendengarkan hanya satu baris kalimat seperti itu, langsung gugur. Sikap jumawanya gugur, percaya dirinya gugur. Jadi gugur sebelum bertanding. Nah, ayat ini sebenarnya berbicara tentang banjir bandang di zamannya Nabi Nuh. Di zamannya Nabi Nuh. Ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi telanlah airmu. Wa ya samu aqli'i, wahai langit berhentilah mencucurkan air hujan. Jadi artinya apa? Banjir bandang mau diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan bumi untuk menelan airnya dan memerintahkan langit untuk menghentikan hujannya. Nah, yang pertama dari ayat ini yang perlu kita ketahui adalah bahwa ya, sesuatu yang mustahil bagi akal manusia itu mungkin bagi Allah Ta'ala. Ini pelajarannya bagi kita apa? Jangan terus-menerus bersandar kepada akal. Misal ya, pengharapan kita
secara akal itu tidak mungkin, jangan katakan itu mustahil terjadi, jangan katakan. Sebab apa? Kalau kita memasuki pintu keilahian itu sangat mungkin. Jadi kalau secara akal ya, secara akal kok tidak mungkin, jangan kemudian berputus asa. Itu mungkin di hadapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, ada sebuah pikiran ya untuk merealisasikan yang tak mungkin lewat akal itu. Nah, ini kan saya ijazahkan untuk kalian ya. Yang tidak mungkin secara akal mungkin. Misalnya kayaknya ngelamar mau ditolak, mungkin saja diterima. Bagi Allah Ta'ala itu sangat mungkin segala sesuatu. Kayaknya untuk menjadi orang yang akrab dengan Allah Ta'ala nggak mungkin, wong aku ini pelaku dosa-dosa kok, nggak mungkin. Bisa mungkin. Mungkin. Jadi caranya mudah, sholat hajat 2 rakaat, dan ini pasti hafal kalian, dan membaca ya latif 16.000 kali. Oh tenang, 16.000 kali itu pengalaman saya cuma setengah jam kok. Setengah jam. Ya bacaannya bukan ya latif ulama. Di dalam hati langsung ini. Ini sekali tepuk ya latif 1. Nah jadi ya, kalau di dalam kehidupan kita berhadapan dengan tembok-tembok kemustahilan di dalam perkiraan akal, lawanlah dengan ini, asalkan itu bagus, lawan. Dan itu untuk hajat apa saja, untuk keperluan apa saja. Nah, jadi tidak usah khawatir. Kenapa? Kita memiliki Tuhan yang di tangannya segala sesuatu serba mungkin. Serba mungkin. Jadi karena itu kita terlarang kemudian untuk berputus asa. Kalau membaca ya latif 16.000 kok tidak terkabul, oh memang lebih baik tidak terkabul itu. Jadi nggak usah bernafsu di hadapan Allah Ta'ala, gitu aja. Jadi untuk mengetahui bahwa itu takdir, kita harus berjerih payah dulu. Kalau tetap tidak didapat, oh itu takdirnya orang lain. Gitu kan? Enak kalau begitu. Jadi jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah apapun dalam kehidupan ini. Allah Ta'ala itu suka kepada orang-orang yang gigih, kepada orang-orang yang berani mencoba. Allah Ta'ala suka. Bahkan Allah Ta'ala itu suka kepada orang yang pemberani, walaupun beraninya hanya membunuh seekor ular. Dalam hadis itu disebutkan. Suka, senang. Oke. Saya kira ini sebagai pengantar. Nanti saya akan memasuki tafsir sufistik dari ayat yang dibaca anak-anak dan sudah menggugurkan seorang penyair terkenal untuk menandinginya. Saya kira itu, dan salamnya nanti terakhir aja. Lagunya apa ya? Solawat. Aku tak pernah. Oh. Kayak ini. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة
الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن كان عند كل حين رتيلا تلا القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن
صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Assalatu wassalamu alayka ya nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya safiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya sahibas syafa'ah. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, malam ini kita bisa kembali ngaji bersama-sama. Semoga rahmat berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, Amin ya Allah. keluarga kita semua, Amin ya Allah. sahabat kita semua, Amin, saudara ya kita Allah. semua, orang-orang lain Amin ya Allah. semua ikhtiar kita, semua kerja kita, semua bisnis kita, cita-cita kita, hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Salawat dan salam mari kita hadiahkan selalu kepada kekasih hati kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli dan alaihi. keluarganya, para sahabatnya, umatnya semuanya. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafii dan yang saya hormati dan cintai teman-teman sekalian. Sebelum saya mulai, saya pengen memberi info. Insya Allah malam Kamis depan kita ngadain Maulid Tanwih di sini. Nanti Kak Kus akan bacakan burdah. Semoga berjalan dengan baik. Amin ya Allah. Semoga nggak ditutup Satpol PP lah Kak ini. Kalau sedang ditutup ya diliburkan terpaksa. Jadi malam Kamis kemarin masih ditutup kafe ini. Ya nggak apa-apa, tugas mereka kan begitu. Yang paling yang stres imam sama tidur. Sekarang Alhamdulillah udah buka lagi ya. Baik teman-teman, tadi Kak Kus udah jelasin panjang lebar tentang balaghah ya dalam memahami Al-Quran itu. Saya punya perasaan begini nih terhadap Al-Quran. Saya membaca banyak tafsir Al-Quran. Saya membaca banyak
metodologi tafsir Al-Quran. Ada tafsir dan ilmu metode Al-Quran itu yang sedari awal di bagiannya itu telah menuturkan kepada pembacanya bahwa hendaknya kita dalam menghadapi Al-Quran itu meletakkan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang nyamudrani. Itu. Dengan pemahaman seperti ini yang diletakkan di awal buku, di awal tulisan, itu lalu membingkai para pembacanya, ya kita ya, bahwa apapun temuan kesimpulan kita terhadap pemaknaan Al-Quran, sekalipun itu berlandas kepada metodologi yang benar-benar meyakinkan, hendaknya itu selalu diletakkan sebagai sekedar capaian manusia yang bisa benar, bisa kurang benar, bisa luput, dan di atasnya selalu ada otoritas Allah Ta'ala yang paling mutlak dalam meletakkan makna-makna Al-Quran itu. Itulah sebabnya di Al-Quran memang telah dikatakan, Ali Imran ayat 7 itu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu arti Al-Quran itu secara hakiki, secara benar-benar mutlak kecuali Allah Ta'ala. Paparan begini akan menghantar kita, mau sementereng apapun keilmuannya, ketika berhadapan dengan Al-Quran itu hendaknya mengedepankan rendah hati. Begitu. Di Al-Quran juga dikatakan bahwa sikap rendah hati, termasuk rendah hati kepada Allah, dalam kurung rendah hati kepada Al-Quran, itu bagian dari tanda-tanda seseorang yang mukmin dan seseorang yang soleh. Begitu dikatakan di Al-Quran. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kalau nggak salah Maryam. Sesungguhnya orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan sungguh-sungguh amilus solehat, beramal kebaikan, maka Allah akan menanamkan kerendah hatian di dalam dirinya, di dalam hatinya, begitu. Nah, buat saya, keterangan awal ini bagaikan sebuah benteng yang tidak pantas untuk diterobos oleh manusia siapapun itu, dengan kedalaman ilmu bagaimanapun, kecanggihan ilmunya bagaimanapun, karena terobosan terhadap itu bagaikan itu ngelancangi, ngelamai Allah Ta'ala. Begitu. Nah, saya bisa memberikan beberapa contoh gitu terkait betapa benar-benar tanda petik tidak tahunya kita di hadapan samudra makna Al-Quran. Bahkan umpama pun nun sewu, saat ini saya tahu begini-begini yang katakanlah itu pemanaan yang lebih maju, progresif, luas, hendaknya pada diri kita ini yakin bahwa yang kita ketahui saat ini itu sungguhlah sebuah ketidaktahuan. Karena sangat mungkin, dan ini sering terjadi, ketika terus kita punya spirit belajar, beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, apa yang pernah saya katakan atau tuliskan dulu, itu ternyata tidak benar-benar seperti itu maksudnya. Seiring dengan pertambahan pembelajaran pengetahuan. Jadi, bagaikan benar-benar ingin saya tuturkan, utamanya buat diri saya sendiri, gitu, bahwa tiada sikap yang pantas di hadapan Al-Quran itu kecuali semata benar-benar tawadu kepada Al-Quran. Gitu. Karena itu, menurut saya,
Al-Quran itu tidak layak, tidak pantas untuk dijadikan olok-olok. Negasi satu pemahaman terhadap ayat Al-Quran, menegasi pemahaman-pemahaman lain hanya berdasar satu pemahaman terhadap Al-Quran, itu tidak pantas dilakukan manusia. Gitu. Justru kalau nasihatnya Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib itu disebutkan, hendaknya kita ini senantiasa mengedepankan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini ungkapan-ungkapan ketawaduan tadi. Gitu ya. Baik, saya ingin memberi contoh begini. Ini semacam ilustrasi bahwa boleh jadi apa yang kita pahami tentang makna Al-Quran, sebutlah paling sederhana Al-Fatihah atau Basmalah gitu ya, itu ternyata tanda petik itu sebuah ketidaktahuan di hadapan samudera makna lain yang mungkin bisa kita ketahui. Contohnya kata kalimat Bismillahirrahmanirrahim misalnya, ini ilustrasi pertama, terdiri dari dua kata, dari dua kalimat, dari dua frase. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biasanya mengartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Terjemahan seperti ini tidak salah, benar. Tetapi kalau kita coba selami secara balaghah, lebih tepatnya pada poin ketiga bayani tadi, kita akan menemukan sejenis gambaran seperti ini, bahwa penyebutan Ismillah, namanya Allah, itu merupakan bagian dari rahmat Allah kepada manusia, di mana Gusti Allah itu berkenan menurunkan otoritasnya yang tak terbatas itu supaya dikenali manusia melalui asma-asmanya. Gitu. Apakah pantas bagi kita mengatakan Allah itu adalah Maha Pemberi rezeki, Rozak misalnya? Andai tidak ada izin dari Allah, maka itu tidak pantas. Mengapa? Karena Allah pasti melampaui apapun yang kita imajikan, bahkan tentang Ar-Rozak itu. Tetapi Allah tanda petik merelakan kemahakuasaannya yang maha agung itu menjadi sekedar nama Allah, Ismillah, dalam maksud supaya itu lalu menjadi dikenali oleh manusia dengan mudah. Contohnya, katakanlah di sini ada dua nama imam. Kita ketika mengenali sesuatu, mengenali orang, mesti selalu melekatkannya dengan nama. Kan begitu? Ketika di sini ada dua imam, maka kita akan menambahkan embel-embel tertentu yang itu lalu menunjuk kepada sosok imam yang dimaksud. Imam siapa? Imam yang sudah nikah, berarti Imam Rafi'i. Kan begitu? Imam siapa? Imam yang belum nikah, berarti ada imam yang lain. Kan begitu? Kita kan selalu begitu. Agus siapa tuh? Agus Ireng. Agus siapa? Agus yang ganteng ya. Soalnya satu Ireng, satu ganteng kayak gitu ya. Kita selalu begitu ya. Dengan cara itulah kita mengenali seseorang atau sesuatu. Dan Allah dengan Rahman Rahimnya itu merelakan dirinya menurunkan posisi itu supaya dikenali oleh manusia yang menjadi hitop dari ajaran Islam ini. Gitu. Sehingga muncullah istilah ungkapan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Gitu. Andai Allah tidak berkenan, maka tentu kita akan lebih sulit untuk lalu menghadirkan zauk, intuisi, imaji terhadap Allah Ta'ala. Coba misalnya jenengan lagi jualan, buka akun di marketplace gitu ya, baru buka, ngupload 1, 2, 3 itu ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, kayak begitu kan. Lalu di kepala kita itu ada imaji tentang Allah Ta'ala yang maha pemberi rizki. Apakah lalu kemudian Allah itu rizkinya adalah sekedar akunmu itu? Enggak masuk akal. Kan begitu.
Nggak begitu. Tetapi Allah tanda petik rela dengan Rahman Rahimnya itu sebagai rahmatnya diturunkan kepada level manusia supaya manusia kenal terhadap Allah lah yang memberi rezeki. Betapa maha welas asihnya Allah lah sampai berkenan begitu. Saya misalnya karena umur saya udah agak banyak, lazim disebut Pak Edi, Pak Edi. Suatu hari ada anak kecil, cah cilik maksudnya, dia tahu, datang ke sini pengen ngelamar kerja. Edi mana? Tersinggung saya. Tetapi Allah tidak. Allah tidak. Nah, sampai di sini izinkan saya ngelama gini ke panjenengan nih. Mbok yo minim-minim itu apal asmaul husna ngoten lho. Wong Allah sudah menurunkan otoritasnya. Masa sampai tidak mau naik? Jangan cuma ya rozak aja. Lalu tadi mentang-mentang Kak Kus ngasih ijazah ya Latif, oh ya Latif itu loh. Padahal asma Allah itu banyak 99 yang dikenali toh. Mudah kok dia hafalin, asal dilakoni. Lalu berikutnya setelah Allah itu menerangkan dirinya begitu itu, lalu masih ditambahi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lazim kita mengartikan Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Itu tidak ada yang salah dengan itu. Tapi secara balaghah itu mengandung pemaknaan yang jauh lebih menukik dan dalam. Disebutkan begini, Ar-Rahman itu secara asal pembentukan kata atau ilmu tasrifnya itu mengacu pada wazan fa'lan. Ar-Rahman Ar-Rahim itu mengacu pada wazan fa'il dengan ya fa'il. Ar-Rahman itu adalah masdar. Ar-Rahim itu adalah fa'il subjek, begitu ya. Fa'lan Ar-Rahman ketika mengikuti wazan fa'lan tadi itu artinya adalah rahmat yang sempurna, gitu ya. Rahmat yang sempurna tetapi tidak berkelanjutan. Adapun Rahim itu bermakna adalah zat, subjek, sosok. Maaf, bukan sosok ya, subjek yang pada dirinya itu tergantung rahmat. Jadi subjek yang memproduksi rahmat, subjek yang memiliki rahmat, gitu. Artinya secara wazan fa'il tadi itu adalah rahmat yang sempurna dan berkelanjutan, begitu ya. Sehingga lazim lalu dipahami bahwa rahmannya Allah itu berlaku bagi seluruh makhluknya Allah, termasuk makhluk yang tidak kita ketahui sejak awal penciptaan dunia sampai akhirnya, termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Mengapa begitu? Karena rahmatnya Allah itu sempurna. Tetapi ketika rahman ini dilekatkan dengan manusia, ya, maka rahmat yang rahman ini terhenti hanya pada level duniawi. Betul. Tetapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan amilus solehat, Allah menyediakan yang kedua lagi, rahim. Rahimnya ini adalah rahmatnya Allah yang sempurna dan berkelanjutan sampai akhir. Begitu maksudnya. Jadi tidak usah heran mulai sekarang nih. Kalau ada orang ngeratau sholat kok sugih, itu rahman. Ada orang yang rajin sholat sugih, itu rahim. Begitu. Sesungguhnya sesederhana itu kita melihat mengapa Allah memberikan karunia bahkan berlebih kepada orang-orang yang kufur kepadanya. Dan bagaimana pula Allah memberikan rahmat karunia yang juga kadang berlebih, kadang tidak kepada orang-orang yang taat kepadanya. Itu bagian dari dua sifat Allah yang itu otoritas Allah Subhanahu wa taala mutlak. Nah, persoalannya kan sederhana ini sekarang.
Sampean mau mengambil Rahman apa Rahim? Kan begitu. Sesederhana itu. Akhirnya kan berpulang kepada diri kita masing-masing. Berpulang kepada perkara keimanan, berpulang pada perkara ketakwaan. Seru ya? Ternyata sejauh itu yang kita gambar semua. Kalau tambahin satu lagi gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menurut saya nggak maksud ngaji dari tafsir yang enggak ya. Kebetulan saya pernah baca gitu ya. Dan kebetulan kok nyambung dengan kajian balaghah tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mengartikan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dan begitulah sebenarnya. Alhamdulillah itu ya, secara pengertian balaghah bayani tadi itu bukan sekedar bahwa Allah adalah Tuhan yang pantas untuk dipuji, bukan sekedar itu. Tetapi melekatnya segala pujian buat Allah, baik yang bisa dikatakan ataupun tidak bisa dikatakan, itu merupakan hal yang patut dan logis untuk dimiliki Allah, karena Allah telah menyediakan segala apapun yang dibutuhkan manusia dan tidak dibutuhkan manusia saat ini. Ulangi gitu. Mengapa Allah layak untuk menyandang ungkapan, sebutan Alhamdulillah, segala pujian buat Allah? Karena Allah adalah Tuhan yang menyediakan segala apapun yang kita butuhkan saat ini atau belum, bahkan yang tidak terbayang untuk kita butuhkan. Kata di Al-Quran misalnya disebutkan, Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah lah yang menjadikan bumi ini menghampar luas, maka berjalanlah di atasnya. Yang oleh golongan orang-orang bumi datar itu lalu dijadikan dalil bahwa bumi ini datar gitu ya, berdasar ayat ini nih. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan. Allah lah yang menjadikan bumi ini menghampar, lalu dibayangin kayak karpet gitu. Gitu. Padahal secara tafsirnya yang dimaksud dhalulan itu adalah bumi ini lalu menjadi sangat kondusif untuk dihuni manusia dan makhluk lainnya. Begitu maksudnya. Terhampar bagaikan ranjang yang dihamparkan sehingga Anda bisa tidur dengan nikmat, lezat walaupun sendirian. Begitu. Loh, ya saya setuju. Begitu. Kebayang nggak? Coba kita bayangin satu hal sederhana saja. Umpama ya, Anda punya spring bed sekalipun. Gitu. Ketika mau tidur, ya udah capek banget, merem. Tiba-tiba punggungnya itu gatal nggak berhenti. Bisa tidur enggak? Nggak bisa. Tiba-tiba di punggungmu itu ada benjolan kayak telur 3. Bisa tidur enggak? Nggak bisa. Lalu Allah membuat punggung kita ini datar, enak banget buat tidur gitu loh. Itu yang dimaksud dengan Allah itu telah menyediakan seluruhnya hal yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia, baik yang kita sadari atau tidak. Tempo hari kan kita ngalami petaka lah, corona ini gara-gara kehabisan oksigennya. Wah ya, oksigen sampai harganya 5 juta dibeli, 10 juta dibeli gitu ya. Kita ini nafas itu gratis. Coba kalau suruh beli oksigen. Gratis semuanya diberikan oleh Allah. Bahkan orang yang nggak sholat, orang yang ingkar sama Allah ya dikasih oksigen itu. Saya dalam bahasa guyon saya begini sama teman-teman.
Mbok umpama kita itu nggak sholat isya lalu tiba-tiba tidur gitu ya, bangun-bangun ya biasa besok lah jam 9 gitu ya. Lu kan ahlul qada. Makanya kalau sholat subuh itu lagi qadaan itu nggak usah pakai kunut ya. Nggak mengundang fitnah. Biar disangka Tuhan. Sampean tidur gitu, nggak sholat isya, nggak sholat subuh. Biasanya kan normalnya orang bangun tidur itu kebelet pipis gitu. Gitu. Tiba-tiba mau pipis, non saya mau alatnya nggak ada, nggak kebayang itu. Wah, hancurnya hidup kita ya. Tapi sama Allah tetap dibikin bisa pipis macam-macam, bahkan pipisnya diewer-ewer. Udah gitu nggak disiram lagi. Saking rahmannya Allah pada kita. Maka dengan kenyataan bahwa Allah itu telah menyediakan apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini, yang kita pikirkan atau tidak, bagaimana mungkin Allah itu tidak pantas untuk menyandang sebagai Sang Maha Terpuji? Itulah makna Alhamdulillah, Sang Maha Terpuji. Nuhun sewu. Kalaupun ada teman-teman yang bilang, oh Pak Edi itu gampangnya ngasih uang, misal gitu ya, nuhun sewu. Tapi saya sering pelit juga. Jangan dikira yang saya kasih kan cuma sampean-sampean. Berarti saya tidak benar-benar berada di posisi murah hati. Nggak pernah saya rasanya, saya ingat saya ya, memberi uang kepada orang yang habis maki-maki saya di sosmed bisa, lalu saya kasih uang gitu. Saya nggak pernah. Allah melakukan itu. Maka wajar ya, masuk akal tuh, logis. Kalau Allah lalu sangat pantas untuk menyandang segala Tuhan yang kepadanya lah segala pujian itu pantas untuk dilekatkan. Terakhir tentang Rabbul Alamin. Kata Rabbul itu sepadan dengan kata tarbiyah, bahasa gampangnya yang kita artikan sebagai pendidikan, pengajaran, dan sesungguhnya ada makna lain yaitu pengajaran. Pengajaran, pemeliharaan itu bagian dari kata tarbiyah. Kata Rabbun itu seakar dengan kata ini. Ketika Allah melekatkan dirinya sebagai Rabbul Alamin, itu mengandung makna secara balaghah bahwa Allah yang telah menyediakan segala hal tadi itu pada posisi awal, itu lalu masih memberikan pengajaran, pengarahan, pemeliharaan kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Maka Allah masih menurunkan Al-Quran, mengutus Kanjeng Nabi, memberi ayat-ayat kauniyah dan sebagainya. Supaya apa? Supaya manusia itu yatafakkarun, yakilun, mikir, merasake bahwa ini semua adalah peparingnya Allah Ta'ala yang gratis ya. Supaya dia apa? Kembali kepada hitohnya sebagai manusia. Hitoh menjadi manusia itu kan sederhana. Kalau di Al-Quran disebutkan fa'akim wajhaka lidini hanifah, hendaklah hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, agama yang tunduk ya Islam ini ya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah yang telah ditetapkan Allah kepada manusia. La tabdila li khalqillahi, tidak ada yang akan berubah dari fitrah Allah. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang genah, yang benar. Walakin aksarun nasi la ya'lam, tapi kebanyakan manusia itu nggak mau tahu. Begitu. Jadi Rabbul Alaminnya Allah itu bukan sekedar Allah itu sebagai Tuhan, tetapi Allah masih ngemong kita itu loh. Masih memelihara, mengajarkan, mendidik, membimbing melalui Al-Quran, melalui memberi rizki dan sebagainya, supaya manusia kembali ke hitohnya. Bayangkan dalam level sederhana gini, ada orang tua ya, yang memiliki anak, anaknya ini bandel gak karu-karuan. Tetapi orang tua ini terus-menerus memberi jajan, memberi uang, bersabar, menasehati, menyayangi, membelani dan sebagainya.
Begitulah kira-kira ilustrasi sederhananya di lingkup kita. Apalagi Allah Ta'ala. Gitu. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan gini, Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat itu diturunkan ke dunia sejak dulu sampai akhir zaman itu. Dan 99 lagi ada di sisi Allah. Seekor burung yang mengangkat kakinya di sarangnya supaya tidak menginjak anaknya itu bagian dari rahmat Allah. Sampai di sini, apa yang kita tahu tentang Al-Fatihah? Kok rasanya nggak ada, gitu? Menurut saya, kok rasanya nggak ada? Ini baru satu pemaknaan. Wallahu a'lam makna kedua, ketiga, berikutnya dan seterusnya. Karenanya mengukuhkan apa yang saya tuturkan di awal, kiranya tiada pantas bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim untuk jemawa di hadapan Al-Quran dan memutuskan makna-maknanya mesti begini dan begitu hanya berdasar satu metodologi termantap sekali. Yang kita butuhkan adalah tawadhu di hadapan Al-Quran. Semoga kita diperjalankan begitu, nggih. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, mohon maaf terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني بهذا الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي وأمهلتني وتسترني رغمي أني عليم لأنك ربي غفور رحيم بكل وأرجو إذا أنت
Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pertama saya sudah ingat ya puisinya Khairil Anwar yang mau saya kutip agak lengkap tadi itu, yaitu Tuhanku, dalam termangmu aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Puisi ini sangat dikagumi oleh almarhum Rendra. Bayangkan, kata Rendra, dalam termangmu masih sempat menyebut nama Tuhan. Jadi kekaguman Rendra terhadap puisi ini karena di dalam keadaan sakau sekalipun seorang binatang jalang bernama Khairil Anwar masih memiliki hubungan spiritual dengan Tuhannya. Oke, saya lanjutkan ya. Dua perspektif tafsir terhadap ayat yang dibaca oleh anak kecil tadi dan kemudian didengar oleh seorang penyair ulung bernama Ibnul Muqanna, dan kemudian menjadikan sang penyair tadi itu luruh tidak jadi menandingi ayat-ayat Al-Quran dengan puisinya. Waqila ya ardu ma'aki. Nah, di dalam tafsirnya Ibnu Arabi yang lebih dekat kepada takwil sebenarnya, sebab lebih mengedepankan adanya rasa rohani ketika mengalami ayat-ayat itu. Karena itu tafsir ini walaupun disebut sebagai tafsir, pasti jauh berbeda dalam memberikan pemaknaan terhadap Al-Quran dibandingkan tafsir-tafsir yang lain. Tafsir Ibn Arabi terdiri dari 2 jilid, tapi isinya padat-padat. Nah, dalam tafsir Ibn Arabi, kata bumi itu menunjuk kepada jasad. Karena itu ya ardub la'i ay ya ardut tabi'ah, wahai bumi tabiat manusia. Jadi menunjuk kepada bagian manusia yang paling wadak, yang bersifat jasadi. Nah, maksudnya apa? Kok kemudian bumi itu diperintahkan untuk menelan air yang semula dipancarkan? Itu tak lain adalah, kata Ibn Arabi, bumi memancarkan air berlimpah itu menunjukkan bahwa jasad manusia itu sudah tidak seimbang, sudah terhuyung-huyung oleh adanya rasa mabuk kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu kemudian kata-kata telanlah airmu artinya apa? Laksanakan syariat yang diturunkan kepadamu dan tetapkanlah hukum-hukum yang ada di dalamnya. Agar apa? Agar orang itu hidup di dalam konsep keseimbangan. Keseimbangan antara dimensi jasad dengan dimensi roh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biar rububiyah, biar adanya kepemimpinan, adanya pengembangan
yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dampak yang positif. Sebab bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang mabuk apapun selain Allah Subhanahu wa taala, di situ tidak terjadi keseimbangan. Di situ yang ada adalah pengejawantahan dari keinginan-keinginan jasad, dari tabiat-tabiat jasad semata. Tidak ada keseimbangan. Itulah sebabnya orang-orang yang tidak dalam kondisi keseimbangan, orang itu pasti serong. Pasti serong. Jadi itu perbedaan antara maudhub dan dhalin. Kata tafsirnya Ibn Arabi, maudhub alaihim itu tertuju kepada orang-orang Yahudi yang lebih menitik beratkan kepada dimensi-dimensi materi, kepada rezeki-rezeki materi. Sementara walad dhalin itu kata tafsirnya Ibn Arabi menunjuk kepada orang-orang Nasrani yang lebih mementingkan adanya rezeki-rezeki rohani sehingga tidak ada keseimbangan juga di dalamnya. Tidak ada keseimbangan juga di dalamnya. Jadi, ya ardu bla'i ma'akik, wahai bumi, telanlah airmu. Artinya apa? Kurangi kemabukanmu kepada apapun yang selain hadiratnya, agar rububiyah Allah Ta'ala itu memiliki efek. Sebab rububiyah Allah Ta'ala itu nyaris tak memiliki efek untuk orang-orang yang mabuk kepada selainnya. Jadi walaupun dididik oleh Allah Ta'ala dengan kelembutan-kelembutannya, tetap tidak berefek. Tidak berefek. Walaupun tidak berefek, ini hebatnya Allah Ta'ala, tetap saja dididik dengan kelembutan-kelembutan itu. Tetap dididik. Padahal nggak berefek. Nggak berefek. Itu ya yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika Mi'raj. Nabi Ibrahim itu Mi'raj ya. Kemudian di atas langit itu beliau menyaksikan para pelaku dosa besar di bumi. Ketika menyaksikan pelaku dosa besar, orang berzina, beliau kemudian berdoa, "Ya Allah, tolong hancurkan orang itu." Lalu doanya dikabulkan dan orang sebagai pelaku dosa besar itu dihancurkan. Terus naik lagi, menyaksikan pelaku dosa besar, pembunuhan. Berdoa lagi, "Ya Allah, tolong hancurkan orang itu." Dikabul, doanya dihancurkan. Ketika pada ketiga kalinya menyaksikan pelaku dosa besar dan berdoa tetap seperti itu, lama-lama Allah Ta'ala tidak tahan. Kemudian berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Ibrahim, kau ini tidak bisa menyaksikan pelaku dosa besar dan doamu menghancurkan mereka. Padahal baru sekali saja kau menyaksikan. Aku setiap saat menyaksikan begitu dan tidak aku hancurkan. Kalau aku turuti doamu hancur semua nanti." Jadi ini artinya apa? Rububiyah Allah Ta'ala itu tidak berefek untuk mereka. Tidak berefek. Makanya ya, di dalam pembangunan Masjidil Aqsa, di situ Allah Ta'ala menunjukkan adanya kasih sayang yang tak terhingga. Nabi Daud membangun Masjidil Aqsa. Setiap kali rampung dibangun, roboh. Dibangun lagi, roboh lagi, dibangun lagi, roboh lagi. Akhirnya Nabi Daud itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa saya tidak diizinkan untuk membangun rumahmu, tempat orang-orang beribadah kepadamu? Setiap kali aku bangun, engkau robohkan. Aku bangun lagi, engkau robohkan. Apa maksudnya ya Allah?" Allah menjawab, "Ketahuilah wahai Daud, bahwa rumahku tidak boleh dibangun oleh tangan yang berlumuran darah, tangan yang pernah berperang." Nabi Daud itu kan merasa bahwa berperang diperintahkan toh. Kan nggak mungkin seorang nabi berperang dengan inisiasinya sendiri, kemauannya sendiri. Kan nggak mungkin. Terlalu lancang itu kan. Akhirnya Nabi Daud bilang, "Ya Allah, bukankah aku berperang karena engkau perintahkan?" Ini kan seolah-olah ya jawaban Nabi Daud itu
mematikan adanya jawaban Allah berikutnya, seolah-olah begitu. Kan diperintahkan. Tapi Allah Ta'ala menjawab, alaisu ibadi, bukankah orang-orang yang kau perangi itu juga hamba-hambaku? Jadi ini pembelaan ya. Pembelaan dengan kasih sayang yang habis-habisan. Jadi walaupun diperangi oleh seorang nabi, mereka itu tetap diakui oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya. Dan karena diakui sebagai hamba-hambanya, maka tidak boleh tidak, pada akhirnya mereka tetap akan masuk surga. Wong diakui hambanya kok. Ya kalau mereka musuh-musuhku kan enggak. Mereka hamba-hambaku. Nah, ini yang kemudian diungkapkan oleh Nabi Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau kau menyiksa umatku yang menurutmu bengkok, maka ketahuilah mereka adalah hamba-hambamu. Masa akan tega loh menyiksa hamba-hamba kan gitu. Nah, itulah sebabnya yang paling cepat expired, kata Syekh Rusbian Bakli, adalah neraka. Jadi neraka itu tidak berlangsung selamanya. Itu adalah makhluk yang paling cepat expired. Jadi tidak bisa selamanya. Yang selamanya itu rahmatnya. Adapun siksanya itu hanyalah aksiden yang berlangsung sebentar saja. Tapi sebentarnya sebentar, ya tetap ratusan tahun. Ya tapi kalau kuat nyali, boleh. Jadi orang yang mau beriman silahkan beriman, cuman Allah Ta'ala. Orang yang mau kufur silahkan kufur. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Kerjakan apapun yang kau inginkan, tapi hati-hati, engkau akan dibalas dengan perbuatanmu itu. Jadi sebenarnya beragama itu tidak betul-betul merupakan paksaan. Agama itu sukarela sebenarnya. Sukarela. Agama itu prasmanan. Jadi karena itu yang dilatih itu apa? Yang dilatih adalah kecerdasan diri kita. Oke, kembali kepada tafsirnya Ibnu Arabi. Jadi menurut tafsirnya Ibnu Arabi, ketika bumi disuruh untuk menelan airnya dan langit menghentikan air hujannya, itu maksudnya adalah bahwa nafsu kita harus kita kekang. Akal kita jangan sampai bercampur baur dengan keraguan. Jangan sampai bercampur baur dengan keraguan, dengan berbagai macam hasrat nafsu. Jangan sampai. Artinya apa? Biar murni. Dan ketika murni itulah tarbiyatullah. Pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manusia itu akan berefek kepada meningkatnya kadar spiritualitas diri kita. Oke. Ini tafsir berikutnya. Ini tafsir yang sufistik juga sebenarnya. Ara'isul Bayan, ya. Judulnya itu. Jadi pengantin-pengantin penjelasan tentang Al-Quran. Ini dari Syekh Rusbian Bakli, dan ini terdiri dari 3 jilid. Ini lebih dekat kepada takwil. Nah, anehnya 2 sufi ini ya, ini berseberangan di dalam menafsirkan satu ayat. Ini yang menunjukkan adanya ilmu bayan tadi. Jadi Al-Quran itu bisa ditekati dari berbagai macam pintu dan menuju kepada titik yang satu. Nah, menurut Syekh Rusbian Bakli, perlu diketahui bahwa Syekh Rusbian Bakli ini seorang wali yang karomahnya luar biasa. Apa di antara karomahnya itu? Yaitu adalah bisa menghidupkan orang mati dan bisa mematikan orang hidup. Gitu. Jadi spektakuler karomahnya Syekh Rusbian Bakli ini, walaupun tidak terkenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan, tidak usah Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Si jembel ini, aku ini, bisa juga menghidupkan orang mati. Ayo, kalau mau dibuktikan, datang ke pekuburan dan meminta kepada orang-orang yang datang, yang mana kau pilih yang akan saya hidupkan? Ini Syekh, baik. Langsung. Ya mayyuhil idham wa yaramim. Wahai Tuhan yang telah menghidupkan adanya tulang belulang yang sudah hancur lebur. Wahai Tuhan yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur, bangunlah biiznillah.
bangunlah engkau dengan izin Allah Ta'ala. Bangun kemudian. Kalau ingin lebih sempurna, ayo siapa yang mau dimatikan? Biar ngelihat kedua-duanya. Ternyata ada seorang ahli fikih yang tidak percaya, bandel. Enggak ada katanya. Yang bisa mematikan cuma Allah Ta'ala. Kalau belum waktunya tidak mungkin bisa dimatikan. Orang yang bandel ini kemudian berhadapan dengan Syekh Rusgan Bakli, dan beliau kemudian bilang, ya Allah, rupanya makhlukmu ini sudah bosan hidup, tolong tarik sekarang juga. Langsung mati seketika. Kenapa orang bisa begitu? Karena dia sudah lenyap bagi dirinya sendiri dan digantikan oleh kehadiran Allah Ta'ala. Lenyap. Jadi ketika orang sudah lenyap dari penjara nafsunya, orang sudah lenyap dari penjara angan-angannya, orang sudah lenyap dari kekusaman sifat-sifat dirinya, maka hidupnya itu digantikan oleh kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah apa yang tak mungkin itu menjadi mungkin sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kitab Ar-Ra'isul Bayan ini disebutkan bahwa yang disebut dengan ya ardu bla'i ma'ake wa yasamu akli itu sebaliknya. Artinya apa? Wahai hati yang sudah tenggelam di samudra keazalian ilahi. Jadi ini konotasinya kepada kebaikan. Kalau tadi Ibnu Arabi konotasinya terhadap keburukan. Ini kepada kebaikan. Wahai engkau yang dimabuk anggur ilahi, kerjakanlah syariat agar engkau tak senantiasa dirundung mabuk. Tegakkan hukum-hukum syariat agar hidupmu itu menjadi seimbang. Gitu. Jadi yang kedua ini konotasinya kepada hal yang positif. Artinya apa? Di dalam hidup ini kalau bisa kita mesti seimbang. Beda dengan orang-orang yang sudah kadung dimabuk Tuhan ya. Nah, itu bukan karena pilihan ya. Karena bukan karena pilihan. Di Madura dulu ada seorang kiai bernama Kiai Muhammad di Pamekasan ya. Ini seorang waliullah yang sadar. Terus beliau yang sadar ini datang kepada seorang waliullah yang mabuk namanya Kiai Jaddin, sama-sama di Pamekasan, Madura. Si Kiai Muhammad ini berbisik dalam hatinya, ada wali kok kayak gini, ada wali kok kayak orang gila. Berbisik dalam hatinya. Ternyata yang dirasani dengan bisikan itu mendengarkan. Pak Kiai katanya, kalau boleh memilih, aku tidak milih yang mabuk begini, milih yang seperti kamu yang sadar. Kok bisa dengar ya? Jadilah ya. Jadi adanya kesadaran, adanya keseimbangan itu merupakan prototipe yang ideal dari kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya tidak ada nabi yang mabuk, tidak ada para nabi yang seperti orang gila, tidak. Para nabi itu adalah orang-orang yang waras yang bisa menunjukkan arah kiblat rohani kepada umatnya. Begini, kalian begini, seharusnya begitu. Awas itu jangan diikuti. Itu loh, cerdas dan sadar. Nah, itulah sebabnya ya. Orang-orang yang wali yang sempurna itu tetap dalam kondisi sadar walaupun batinnya tenggelam di dalam Allah. Serupa Kanjeng Rasul yang ketika sujud punggungnya itu digendongi oleh salah satu cucunya yaitu Umamah, dan beliau hati-hati mengangkat kepala dari sujud itu, khawatir cucunya itu nanti jatuh. Tapi itu tidak mengurangi nikmat sembah sujud beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akal parsialnya tetapan, akal universalnya dengan Allah Ta'ala tetap jalan. Oh, itu kesempurnaan itu. Kesempurnaan. Jadi, kalau kita kan kemungkinan besar dijamin tidak usuk. Sujud terus ada anak kecil kita terus menggendong gitu kan. Ya kemungkinan sudah pecah di situ pikirannya. Kemungkinan sudah pecah di situ. Apalagi kalau bukan sujud, waktu kita berdiri, anak kecil kita masuk ke dalam sarung. Itu makin nggak usuk. Wah, ini berbahaya. Berbahaya. Nah, Nabi itu dengan hati-hati agar Umamah tidak jatuh, itu tidak mengurangi kehusukan beliau. Sadar.
Oke. Ini baru 2 tafsir. Padahal macamnya tafsir itu ratusan bisa ribuan. Oh, makin tak terhingga. Karena itu batinnya Al-Quran tidak ada siapapun yang betul-betul menjajakinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita senantiasa belajar berenang di pantai pemahaman itu. Terus di situ, nggak sampai ke tengah samudra. Tidak sampai di tengah samudra sana sudah banyak para wali, para sufi yang memiliki tafsir-tafsir lebih kredibel dibandingkan pemahaman kita ini. Dan dengan demikian kita bisa merasakan keagungan Allah Ta'ala yang tak terhingga. Dan dengan demikian kita bisa menjadi nikmat dalam bersembah sujud kepada hadiratnya. Oke. Sekarang kita memasuki adanya perjumpaan rohani dengan tajalli Allah Ta'ala yang paling mumpuni, dengan tajalli Allah Ta'ala yang dititipi sedemikian banyak kasih sayang untuk makhluk-makhluk, yaitu